Pol Airut Polda Banten akhirnya berhasil mengangkat mobil yang tercebur ke sungai. Maksud kami tercebur ke laut saat hendak menaiki kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten. Sejumlah kios dan lapak pedagang di Pasar Baru, Poliwali Mandar, Sulawesi Barat ambruk diterjang angin dan gelombang tinggi. Misa malam Natal 2022 yang dilaksanakan di Gereja Katedral Jakarta berlangsung hikmat. Seorang pemudik tewas akibat minibus yang ditumpanginya terjun ke sungai di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi. Pemirsa, senang sekali kita dapat kembali menyapa Anda dalam Fokus Pagi bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya Sheila Baladov. Dan kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal bagi seluruh umat Kristiani. Ya, semoga Natal membawa kebahagiaan dan juga kegembiraan. Langsung kita mulai nih dia, pemirsa, Fokus Pagi selengkapnya. Aparat Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Banten berhasil mengangkat mobil yang tercebur ke laut saat hendak menaiki kapal feri di Dermaga 2 Pelabuhan Merak. Selain melakukan olah TKP, polisi juga sudah memeriksa saksi mata dan petugas ASDP Merak. Aparat kepolisian dari Direktorat Polisi Air dan Udara bersama petugas gabungan berhasil mengangkat mobil yang tercebur ke laut di Dermaga 2 Pelabuhan Merak pada Sabtu siang. Mobil milik Yunanto warga Depok, Jawa Barat ini dievakuasi menggunakan alat berat. Selain melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga sudah memeriksa saksi mata dan petugas ASDP Merak. Jadi pengangkatan ini pelaksananya dibantu oleh kren dan penyelam tradisional. Ya, bersama kami dari Pol Airut, dari TNI, kami monitor jalannya evakuasi. Sementara itu mencegah insiden serupa terjadi, Menteri Perhubungan beserta Kakor Lantas kembali memeriksa kesiapan Pelabuhan Merak saat arus libur Natal dan Tahun Baru. Budi Karya Sumadi meminta tim gabungan dan ASDP tetap siaga ketika cuaca buruk terjadi di Selat Sunda. Ada kecenderungan angin dan arus yang kencang, sehingga ASDP harus siaga untuk melakukan dan minta bantuan dari Kapolda untuk melakukan penjagaan tempat-tempat yang strategis. Sebelumnya pada Jumat malam sebuah minibus tercebur ke laut saat hendak menaiki kapal feri di Dermaga 2 Pelabuhan Merak, Banten. Upaya penyelamatan dua penumpang mobil berlangsung dramatis. Pasangan suami istri pemilik mobil itu berhasil diselamatkan dan kini menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Krakatau Medika, Kota Cilegon. Peristiwa terjadi menyusul cuaca buruk yang melanda pelabuhan. Tali kapal tiba-tiba melebar akibat ombak tinggi, sehingga besi penghubung kapal tidak menempel. Ariel Maranus melaporkan dari Cilegon, Banten. Ya, sementara itu cuaca ekstrim yang melanda sejumlah perairan di tanah air membuat transportasi laut terganggu. Di perairan Laut Bau-Bau, Sulawesi Tenggara misalnya, gelombang laut mencapai 4 meter, membuat kapal feri milik ASDP terombang-ambing dan hampir gagal bersandar. Inilah kondisi gelombang laut yang menghantam kapal ASDP saat berlayar di perairan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Sabtu pagi. Kuatnya guncangan bahkan membuat sejumlah sepeda motor di dek kapal bergelimpangan. Kapal feri yang berangkat dari pelabuhan Wamengkoli, Buton itu akhirnya selamat dan bisa bersandar di Bau-Bau. Melihat kondisi itu, pihak ASDP akhirnya menghentikan pelayaran sampai batas waktu yang belum ditentukan. Daripada kita berisiko lebih bagus ya, ada prinsipnya lebih bagus kita lebih bagus tidak usah berangkat daripada berangkat tidak sampai. Sementara itu, cuaca buruk dan kuatnya gelombang laut yang melanda perairan utara Kabupaten Tuban sejak Jumat menyebabkan 2 tongkang dan 1 kren bas putus jangkar.
Akibatnya 3 kapal laut itu terseret arus dan terdampar di pantai Desa Sucorejo dan pantai Desa Temaji Sabtu siang. Beruntung peristiwa ini tak menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan melaporkan. Di lokasi lainnya, belasan rumah dan kapal rusak dihantam ombak ekstrim yang menerjang pesisir pantai Laut Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ya, sementara di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, sejumlah kios dan lapak pedagang di Pasar Baru yang berada di pesisir pantai ambruk diterjang angin dan gelombang tinggi. Gelombang tinggi menerjang kios pedagang Pasar Baru yang berada di pinggir pantai Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sejumlah penjual pun bergegas menyelamatkan barang dagangan mereka ke tempat yang aman. Angin kencang dan terjangan ombak tinggi yang mencapai 4 meter itu pun merusak belasan lapak pedagang. Akibat gelombang tinggi menyebabkan banjir rob hingga ke jalan raya kawasan Pasar Baru. Ketinggian air mencapai 50 cm. Sistem drainase yang buruk diduga memperparah kondisi banjir. Warung, tempat barang, pisang. Ada berapa kios yang rusak, Pak? Banyak, Pak. Banyak. Sampai ini naik penjualan ayam. Rubuh semua di atas. Rubuh ya, Pak. Berapa meter, Pak? Banyak. 4 meter lah. Tak hanya di Polewali Mandar, terjangan ombak ekstrem juga terjadi di pesisir pantai Pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, memorak-morandakan rumah warga. Kerasnya hantaman ombak itu menyebabkan tembok sejumlah rumah yang berada di tepi pantai ambrol dan roboh, termasuk tanggul penahan ombak. Belasan perahu nelayan yang diparkir di pinggir pantai juga terombang-ambing hingga mengalami kerusakan. Dari data sementara yang dihimpun BPBD Kabupaten Probolinggo, sedikitnya 12 rumah dan 14 perahu nelayan yang mengalami kerusakan. Informasi sementara yang kami terima, ada beberapa perahu nelayan yang rusak akibat gelombang ekstrem kemarin dan juga rumah-rumah milik warga yang berada berdekatan dengan pantai itu juga mengalami kerusakan. BPBD mengimbau warga untuk tetap waspada akan terjangan ombak ekstrem karena pengaruh cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Tim Liputan melaporkan. Ya, gelombang tinggi hingga 3 meter menerjang wilayah pantai utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sementara di Sulawesi Selatan, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Kepulauan Selayar menyebabkan sebuah jembatan roboh setelah diterjang arus sungai meluap. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan menyebabkan jembatan roboh setelah diterjang arus sungai yang meluap pada Sabtu pagi. Jembatan merupakan penghubung antar desa di Kecamatan Bonto Sikunyu. Meski tidak ada korban jiwa, namun ribuan warga terisolasi serta membuat aktivitas masyarakat terganggu. Pihak BPBD setempat telah membuat jembatan darurat, namun nantinya hanya bisa dilewati pejalan kaki. Setiap awal tahun itu rutinitas, dan termasuk salah satu kejadian ini adalah itu musim hujan. Dan termasuk juga salah satu penyebab robohnya ini adalah bangunan lama. Gelombang tinggi hingga mencapai 3 meter menerjang wilayah pantai utara Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya sejumlah warga desa Geliting harus berusaha menyelamatkan barang-barang mereka, seperti terlihat dalam video amatir ini. Walaupun warga sudah berusaha maksimal, namun sejumlah sampan masih tenggelam dan terseret gelombang laut pantai utara. Hempasan gelombang tinggi ini sempat membuat warga panik karena masuk hingga permukiman. Tim Liputan melaporkan. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tebing setinggi 30 meter di Magelang longsor menimpa rumah warga. Ya, beruntung pada saat longsor menerjang, para pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD bersama warga desa Sriwedari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu sore bahu-membahu membersihkan material longsor yang menimpa beberapa rumah. Beruntung pada saat kejadian pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri dari terjangan longsor tebing yang memiliki tinggi kurang lebih 30 meter. Bencana tanah longsor ini terjadi saat lokasi tersebut diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Tapi dari cek lokasi kami ada beberapa tanah yang masih merekah. Himbauan kami untuk warga yang terdampak untuk waspada selalu, dan jika kemungkinan ada susulan yang memang beresiko terkena rumahnya, mohon untuk mengungsi sementara, dan untuk tindak lanjutnya nanti kami akan menanam vetiver untuk di titik-titik longsor tersebut. Secara keseluruhan terdapat 10 titik longsor yang ada di desa Sriwedari. Longsor yang terjadi diduga karena faktor tanah di perbukitan yang labil.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terus dipadati pengguna jasa perjalanan udara di saat libur Natal. Nah, sementara aktivitas penumpang di stasiun Pasar Senen mengalami penurunan dibanding saat puncak arus mudik pada Jumat kemarin. Satu hari jelang libur Natal, aktivitas penumpang di stasiun Pasar Senen menurun bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, yakni Jumat 23 Desember. Kendati demikian, perbedaan secara jumlah tak jauh berbeda. Kepala Humas Daob 1 Jakarta menyebut total penumpang di hari Sabtu 24 Desember berjumlah 36.100 penumpang. Sementara di hari Jumat total penumpang mencapai 38.000 orang. Meski demikian, aktivitas perjalanan kereta api menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa diprediksi masih akan ramai selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, para pengguna jasa perjalanan udara terus memadati Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Sabtu siang. Kebanyakan calon penumpang baru mendapatkan libur saat akhir pekan. Antrian panjang pun mewarnai ruang check-in penumpang. Tak hanya itu, ruang tunggu untuk menaiki pesawat dengan tujuan domestik pun tak kalah ramai. Namun sejumlah penumpang mengeluhkan tingginya harga tiket jelang perayaan Natal yang naik nyaris 2 kali lipat dari harga biasanya. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat total penumpang di Sabtu siang mencapai 132.262 orang dengan 967 pergerakan pesawat. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan puncak arus libur Natal dan Tahun Baru pada hari Jumat. Kita pantau pula di moda transportasi lainnya, di mana volume kendaraan di berbagai daerah saat libur Natal Tahun Baru ini meningkat drastis. Ya, di Garut, Jawa Barat, 18.000 kendaraan telah melintas jalur selatan. Sementara di ruas tol Jakarta Cikampek, kemacetan terjadi di kilometer 55 Karawang. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan pribadi terus memadati ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Mobil yang datang dari arah Jakarta umumnya menuju ruas tol Cipali, Jawa Tengah, serta ruas tol Purbalinggi, Bandung. Sedangkan untuk kendaraan besar yang melintas untuk sementara dialihkan menuju jalur arteri. Sementara itu, antrian panjang kendaraan juga terjadi di ruas tol Cipali dari arah Jakarta menuju Palimanan di Subang, Jawa Barat pada Sabtu sore. Kemacetan ini akibat adanya lonjakan kendaraan menuju Palimanan. Selain itu, keluar masuk kendaraan di rest area kilometer 86 yang telah penuh juga memicu terjadinya penumpukan. Laju kendaraan yang sempat tertahan mulai mencair setelah petugas memperlakukan sistem buka tutup. Kepadatan arus mudik dari arah Bandung dan Jakarta juga mulai dirasakan di jalur selatan Jawa Barat. Ini terpantau di daerah Limbangan, Garut. 18.000 kendaraan telah melintas dan berjalan merayap. Untuk mengurangi kepadatan yang lebih parah, petugas memperlakukan sistem one way dengan mendahulukan kendaraan dari arah Jakarta. Kita mewaspadai begitu masuk ke Nagrek gitu. Nagrek, kita teman-teman tahu Nagrek ke arah Limbangan terus ke arah Malambong, Gentong, itu memang arus lalu lintasnya nanjak dan menurun dan belok-belok. Itu juga menjadi fokus kita dalam pengamanan arus mudik atau harus kembali terutama lalu lintas. Petugas juga menghimbau khususnya bagi para pemudik yang melewati jalur selatan untuk ekstra berhati-hati karena kondisi jalan berkelok serta memiliki tipe turunan dan tanjakan yang tajam. Tim Liputan melaporkan. Ibadah Misa Malam Natal 2022 di Katedral Jakarta Sabtu petang berlangsung hikmat. Ya, ribuan umat berdatangan untuk mengikuti Misa Malam Natal yang juga digelar secara daring. Rangkaian perayaan Natal 2022 di Gereja Katedral Jakarta diawali dengan Misa Malam Natal Sabtu petang hingga malam mulai pukul 4:30 sore. Pada tahun ini Gereja Katedral menggelar Misa Natal secara hybrid. Para jemaat bisa melaksanakan ibadah secara langsung di gereja dan secara daring atau online. Pihak Gereja Katedral menyiapkan sekitar 2.200 kursi bagi para jemaat yang datang. Meski umat yang datang diharuskan mendaftar terlebih dulu melalui daring, namun sejumlah jemaat mengaku mereka datang tanpa mendaftar, namun cukup dengan membawa KTP.
Kebetulan dari luar Jakarta, sampai tidak ada kesulitan sama sekali. Kami hanya memerlukan KTP aja untuk mengikuti misa Natal di katedral ini. Tidak daftar karena kami langsung naik KTP langsung karena kami dari luar DKI. Jadi untuk sementara pakai KTP aja. Selama pelaksanaan ibadah, pihak gereja katedral tidak membolehkan para jemaat bersalaman demi mematuhi protokol kesehatan. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau persiapan dan pengamanan Natal di Gereja Katedral bersama jajaran Forkopimda. Kami mengucapkan selamat Natal tahun 2022, Romo, dan seluruh jemaat. Kami pastikan semoga bisa berjalan dengan baik selama ibadah mulai malam ini, mulai sore ini sampai dengan besok. Sementara pada hari Minggu, misa Natal di Gereja Katedral kembali digelar 3 kali mulai pukul 8:30 pagi. Tim Liputan melaporkan. Ya, ratusan ribu petugas gabungan tersebar menjaga keamanan dan juga kenyamanan dalam rangkaian ibadah Natal dan Tahun Baru. Ya, dan untuk memastikannya juga ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Sabtu malam meninjau pelaksanaan ibadah misa malam Natal di Katedral Jakarta Pusat. Kedua petinggi institusi TNI dan Polri ini tiba di Gereja Katedral Jakarta Pusat sekitar pukul 8 malam saat misa malam Natal sesi kedua berlangsung. Kapolri, Panglima TNI beserta rombongan berjalan di sela jemaat menuju ke ruang altar Gereja Katedral. Selain mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir, Kapolri dan Panglima TNI mengatakan pelaksanaan Natal tahun ini berlangsung aman. Kapolri juga memastikan Ormas Banser dilibatkan untuk menjaga keamanan perayaan Natal tahun ini. Peningkatan keamanan juga dilakukan di Gereja Immanuel Gambir, Jakarta Pusat yang melibatkan aparat Brimob Polda Metro Jaya. Sebelum ibadah malam Natal yang digelar 2 sesi, seluruh jemaat menjalani pemeriksaan petugas terlebih dahulu. 2 sesi tersebut ada pukul 6 sore dan pukul 9 malam. Pemirsa, polisi kerahkan tim penjinak bom untuk pengamanan Natal di kota Tangerang, Banten. Sementara tim Gegana Brimopolda Jawa Barat menyisir ke sejumlah gereja di kota Bandung, diantaranya dengan mengerahkan anjing pelacak. Tim Gegana menggelar pemeriksaan keamanan di sejumlah gereja, diantaranya di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago dan Gereja Katedral di Jalan Jawa. Pengecekan menyasar satu persatu ruangan gereja beserta isinya, termasuk tempat duduk para jemaat. Anjing pelacak dari Satuan K9 juga turut serta dalam pemeriksaan ini. Untuk sterilisasi gereja ini khusus untuk wilayah Polrestabes sudah mulai dari gereja yang ada di Dago, Cikapayang, kemudian yang di sini yang kedua, kita akan menyusul yang ketiga yang di Jalan Riau, termasuk juga yang di ITB yaitu gereja Sabu. Petugas gabungan tim penjinak bom Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota juga menyusuri sejumlah gereja di Kota Tangerang. Petugas memeriksa luar hingga dalam gereja dengan detektor. Pengecekan terakhir termasuk melaksanakan kegiatan sterilisasi yang dilakukan oleh Jibom Satrimo Polda Metro Jaya untuk memastikan keamanan khususnya di gereja-gereja ya yang akan melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah Natal bagi umat Nasrani, Menko Polhukam Mahfud MD Sabtu malam memantau ke sejumlah gereja di kota Yogyakarta. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini di seluruh Indonesia perayaan Natal, peribadatan misa itu berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentu kita berdoa agar kenyamanan dan keamanan ini berlangsung sampai selesainya seluruh kegiatan peribadatan. Mahfud juga memastikan perayaan Natal menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan meningkatkan toleransi demi terjaganya persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. Tim Liputan melaporkan.
Sementara di Nusa Tenggara Timur, pemirsa, demi mengikuti perayaan Malam Natal, warga desa Kecamatan Wawaria, Kabupaten Ende harus menyeberangi banjir. Ya, banjir setinggi hingga mencapai 50 cm tersebut terjadi akibat meluapnya Sungai Lewolaka. Warga Kecamatan Wawaria harus berjuang menyeberangi banjir di Sungai Lewolaka agar bisa mengikuti perayaan Misa Malam Natal di Gereja Santo Matius, Lewombangan. Ketinggian banjir yang dipicu oleh meluapnya Sungai Lewolaka mencapai 50 cm di sejumlah titik. Untuk menyeberangi Sungai Wawaria, warga di sekitar harus membantu dengan saling berpegangan tangan saat akan melintas. Agar tidak basah, pakaian untuk digunakan di gereja diletakkan dalam tas. Warga akan menumpang di rumah warga lainnya yang berada di dekat gereja. Ketika musim hujan, membantu untuk menyeberangi masyarakat atau umat sekarang. Umat lagi mau mengikuti kegiatan rohani Misa Malam Natal di Paroki Santo Matius Lewombangan. Kondisi ini sudah dirasakan warga sejak 7 tahun terakhir, sebab di Sungai Wawaria tidak memiliki akses jembatan penghubung. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, gardu gereja di Pontianak, Kalimantan Barat yang meledak dan terbakar membuat ratusan jemaat menjadi panik. Akibatnya, ibadah malam Natal yang hendak dilaksanakan akhirnya batal. Ratusan jemaat gereja Santapan Rohani Indonesia Pontianak, Kalimantan Barat panik tatkala gardu listrik di gereja itu meledak dan terbakar Sabtu malam. Para jemaat yang tengah melaksanakan misa malam Natal berhamburan keluar bangunan saat terdengar letupan keras yang disertai dengan kepulan asap tebal. Untuk memastikan keselamatan jemaat, misa malam Natal di gereja ini dibatalkan dan diundur menjadi Minggu pagi. Petugas PLN pun langsung memperbaiki gardu listrik yang meledak dan terbakar. Di atas tiba-tiba mati dan terjadilah konslet. Akhirnya di malam itu kami turun ke bawah dan keluar asap di gardunya. Dan melihat gardu itu keluar api. Dan kami takut sekali meledak. Akhirnya kami gerak cepat mencari pemadam kebakaran supaya tidak terjadi kebakaran, meledak dan tidak memakan. Kita beralih ke informasi lain. Rumah kayu yang berada di tepi jalan raya di Polewali Mandar, Sulbar, ludes terbakar. Besarnya kobaran api yang melalap bangunan tersebut membuat warga panik lantaran khawatir kebakaran akan menjalar ke rumah mereka. Habis. Api yang berkobar-kobar membakar rumah di Jalan Jenderal Sudirman, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu sore membuat warga panik. Si jago merah dengan cepat membakar seluruh bagian rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu. Besarnya api yang menyala-nyala membuat warga ketakutan lantaran lokasi kebakaran itu berada di tengah permukiman yang jarak antar rumah sangat dekat. Besarnya tiupan angin membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Sekitar 1 jam kemudian, amukan si jago merah itu baru dapat dijinakkan. Diduga peristiwa itu terjadi karena korsleting listrik di bangunan tersebut. Namun untuk mengungkap penyebab kebakaran, polisi melakukan penyelidikan karena saat itu rumah dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni. Di salah satu rumah warga yang dalam keadaan kosong, kemudian jadi rumah terbakar dari awal di lantai tengah, lantai bawah bagian tengah. Kemudian saksi sempat memadamkan, kemudian datang petugas pemadam sebanyak 3 unit. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pemirsa, sebuah kendaraan minibus terguling di jalan tol dalam kota, kilometer 13 Tomang, arah Grogol, Jakarta Barat, Sabtu sore. Kondisi kendaraannya ringsek, meski demikian sang sopir selamat. Mobil berpenumpang 2 orang yang dikemudikan Adam, warga Kebun Jeruk, Jakarta Barat ini ringsek. Saat kejadian, mobil melaju dari arah Cawang menuju Bandara Soekarno-Hatta tiba-tiba hilang kendali dan menabrak pagar pembatas jalan sebelum terguling. Kondisi kendaraan ringsek, sementara kedua penumpangnya selamat. Ya, petugas mengevakuasi mobil ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Berikut penumpangnya untuk dimintai keterangan. Dia mengalami kelelahan karena habis dari Cikarang, habis dari
mengendalikan kendaraan, terus menabrak pagar pembatas tol. Pemirsa, bocah berusia 3 tahun yang hilang terseret arus sungai setelah terjatuh ke dalam parit di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu petang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Setelah 3 hari pencarian, Sabtu sore tim Basarnas berhasil menemukan Arjuna, bocah 3 tahun yang hilang terseret arus sungai di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kamis lalu. Tewasnya korban bermula saat ia terjatuh ke dalam parit tak jauh dari rumahnya saat sedang asik bermain sepeda. Korban berhasil kita temukan, itu tepat berada di bawah tumpukan sampah. Kondisi korban kita temukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak dari LKP sampai dengan titik penemuan itu kurang lebih 2,5 km. Derasnya arus air di dalam parit usai diguyur hujan membuat korban langsung menghilang terseret arus. Warga yang melakukan pencarian saat itu hanya bisa menemukan sepeda korban. Jasad korban lalu dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Talaga Cikupa, Kabupaten Tangerang, Sabtu petang. Syahbudin Attar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Seorang penjaga pos Gunung Tampomas meninggal dunia saat mendaki Gunung Karang, Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi jasad sempat terkendala sempitnya jalur pendakian. Tim SAR gabungan dari sejumlah instansi dan pendaki Sabtu siang mengevakuasi jasad seorang penjaga pos Gunung Tampomas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proses evakuasi sempat terkendala sempitnya jalur pendakian sehingga membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk membawa jasad korban berusia 46 tahun ini ke tempat yang biasa dijangkau mobil. Korban meninggal dunia saat sedang menemani seorang warga yang mendaki ke kawasan Gunung Karang. Sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluh sesak napas. Usai diperiksa tim medis Kecamatan Cimalaka, jasad korban pun dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Kejadiannya almarhum di puncak, lagi istirahat, lagi ngobrol. Terus tiba-tiba pas ditanya nggak jawab, pas dilihat kayak sesak nafas. Nah, di situ dibantu-bantu. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kuantan, Singgingi, Riau diduga menjadi korban malpraktik saat sunatan massal. Ya, ia harus dirawat di rumah sakit lantaran alat vitalnya diduga terpotong. Di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ini dirawat intensif seorang bocah berumur 10 tahun yang mengalami insiden memilukan. Iya, ujung kemaluannya terpotong hingga pendarahan saat mengikuti sunatan massal gratis yang digelar salah satu klinik di Kecamatan Cerenti, Kuantan, Singgingi, 18 Desember lalu. Korban yang dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad sudah dioperasi dan kini kondisinya membaik. Karena kondisi jarak yang jauh sehingga agak sedikit telat lah dianggap. Nah, jadi spesimen itu nggak bisa disambung lagi ke baratnya itu ya, ke ininya si pasien gitu, sehingga dilakukan operasi namanya miatoplasti, yaitu membentuk saluran kencing lagi. Kasus ini sudah berujung damai karena penyelenggara sudah bertanggung jawab. Saya selaku orang tua pada saat membawa ke acara syukuran sunat gratis tidak ada paksaan dari pihak manapun. Saya selaku orang tua tidak menuntut kepada pihak klinik dan petugas yang melakukan sunat kepada anak saya. Oknum perawat klinik yang diduga lalai rencananya akan diperiksa oleh penyidik PNS. Ahmad Dison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Seorang pemudik tewas akibat minibus yang ditumpanginya terjun ke sungai di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Fokus Pagi segera kembali bersama Sheila Baladraf. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf.
Pemirsa, berencana pesta minuman keras saat malam tahun baru, seorang pria di Pemalang, Jawa Tengah nekat memalak dan menganiaya seorang sopir truk. Saat akan ditangkap petugas, tersangka hendak mencoba kabur ke Bali. Inilah detik-detik insiden pemalakan dan penganiayaan yang terekam CCTV. Dilakukan seorang pria terhadap seorang supir truk di halaman parkir sebuah minimarket di Pemalang, Jawa Tengah. Usai menganiaya korbannya, tersangka lalu merampas dompet dan mengambil uang sebesar Rp600.000 milik sopir truk tersebut. Buntut dari viralnya video itu membuat polisi dengan mudah menangkap tersangka di daerah Banyuwangi. Saat ditangkap, tersangka yang merupakan residivis dan telah 3 kali keluar masuk BUI, sempat mencoba kabur ke Bali setelah mengetahui dirinya diburu polisi. Uang hasil pemalakan itu rencananya akan digunakan tersangka untuk pesta minuman keras di malam tahun baru. Polres Pemalang, Jakarta Polda Jateng berkomunikasi dan koordinasi dengan Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi, Jawa Timur, dan berhasil mengamankan tersangka yang pada saat itu sudah sempat berada di kapal untuk melakukan penyeberangan ke Bali. Sementara itu, kondisi korban kini mengalami luka-luka karena terkena hantaman besi oleh tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang, Jawa Tengah. Satreskrim Polres Binjai mengungkap kematian seorang wanita yang jasadnya ditemukan di rumah kontrakan di kota Binjai, Sumatera Utara. Dari 2 tersangka, salah seorang diduga adalah suami korban yang sebelumnya terlibat cekcok dengan wanita tersebut. Penangkapan pria bernama Sugianto alias Rambo di Desa Payamabar, Langkat, Sumatera Utara mengungkap pembunuhan terhadap wanita bernama Kiki Damayanti. Sebelum meringkus tersangka Rambo, polisi menemukan suami korban tewas dalam keadaan tergantung di tiang gubuk di ladang desa Tandem Hulu 1, Deli Serdang. Dari hasil pemeriksaan terungkap, wanita berusia 32 tahun itu tewas setelah cekcok dengan suaminya karena masalah uang. Korban dicekik di kamar kontrakannya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Binjai, Sumatera Utara. Saat itu, tersangka Sugianto turut membantu pembunuhan dengan memegangi kaki korban. Jasad wanita itu ditemukan warga pada 21 Desember 2022 lalu. Motif dari kejadian tersebut adalah kebutuhan ekonomi yang mana pelaku L sempat meminta uang kepada korban, namun tidak diiyakan oleh korban sehingga perbuatan pembunuhan ini terjadi terhadap korban. Dari barang bukti yang didapat penyidik, tersangka Sugianto dijerat pasal berlapis yang salah satunya yakni dugaan melakukan kejahatan pembunuhan dengan sanksi maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari kota Binjai, Sumatera Utara. 8 mahasiswi di perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat jadi korban aksi pencabulan seorang oknum dosen. Terduga pelaku melakukan aksi bejatnya saat korban tengah berkonsultasi skripsi di rumahnya. Hasil temuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Andalas Padang mendapati ada 8 orang mahasiswi yang menjadi korban pencabulan dosen berinisial K. Namun seorang korban yang diperkosa mengalami trauma dan sejak 2 bulan sudah tidak mau lagi masuk ke kuliah karena takut bertemu dengan terduga pelaku. Oknum dosen yang mengajar di salah satu fakultas di perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatera Barat itu memanfaatkan tugasnya sebagai pembimbing skripsi. Korban dirayu dan dicabuli baik secara fisik saat berkonsultasi di rumahnya maupun melalui pesan percakapan di telepon pintar. Kendati terduga pelaku belum dilaporkan ke polisi karena korban merasa malu, namun perguruan tinggi tempatnya mengajar sudah melakukan penonaktifkan sebagai dosen. Secara resmi, Pak Rektor kan sudah memberikan bebas ya, fungsi ya sebagai dosen, dan Pak Dekan FIB juga sudah memberikan secara detail sanksi itu kepada yang bersangkutan, tidak boleh mengajar, tidak boleh membimbing, dan juga tidak boleh mempunyai aktivitas kegiatan. Ya, beralih informasi kecelakaan lalu lintas, pemirsa, berupaya menyalip kendaraan lain, sebuah truk ekspedisi justru menabrak minibus dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan itu, sopir minibus tewas di lokasi kejadian. Laka lantas
Gronggong, hati-hati yang mau melintas ke... Dua kendaraan terlibat kecelakaan di ruas jalur Puncak Gronggong, tepatnya di Desa Patapan, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Truk ekspedisi terguling dan minibus rusak berat pada bagian depan usai bertabrakan. 7 penumpang minibus serta sopir truk dan kernetnya bergelimpangan di jalan karena mengalami luka usai kecelakaan. Mereka dilarikan ke Puskesmas Beber dan Rumah Sakit Gunung Jati untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara Wahyudi, pengemudi minibus, tewas di lokasi kejadian karena terjepit badan kendaraan yang ringsek. Korban tewas menderita luka serius pada bagian kepala dan tubuh. Jasadnya dilarikan ke Rumah Sakit Gunung Jati. Peristiwa kecelakaan maut ini terjadi saat truk ekspedisi berusaha menyalip kendaraan di depannya. Diduga tak menyangka ada kendaraan dari arah berlawanan, truk seketika menabrak minibus. Truk box itu melaju dari arah Kuningan menuju ke arah Cirebon. Pada saat mendahului dari arah kanan, terjadi tabrakan dengan kendaraan dari Hasulukyo yang melaju dari arah Cirebon ke Kuningan. Korban meninggal 1. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Cirebon telah melakukan olah TKP. Aparat juga meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk sopir truk, guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Ya, kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon, Jawa Barat. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Petugas mengevakuasi jenazah pengendara motor yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu siang. Pria yang berkendara dari Cirebon menuju Bandung tersebut tewas setelah bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Pengendara motor itu sempat terseret beberapa meter. Diduga kecelakaan terjadi karena korban berkendara terlalu ke kanan untuk menghindari seorang pengendara wanita yang hendak menyeberang jalan. Awal kejadian itu tadi si Neng itu mau nyeberang, tapi udah berhenti. Kayaknya bapak itu nyalip, tapi terlalu ke kanan. Nyenggol si Neng dengan masuk ke truk. Berapa kendaraan? Apa kendaraan? 3, 2 motor, 1 truk. Itu truknya yang di atas. Sementara pengendara wanita yang turut terlibat kecelakaan tidak mengalami luka meski terjatuh setelah motornya terserempet truk yang melaju kencang. Terus aku tuh udah berhenti karena ada truk kencang kan, truknya berhenti di depan ini, ada depan gang Kebon Jati. Udah berhenti, udah ngasih lighting, terus nggak tahu gimana tiba-tiba ada yang nyalip, nggak tahu gimana bapak-bapak langsung kena sama truknya nyenggol aku, spion, aku juga jatuh, bapaknya, korbannya kegusur truk gitu. Jenazah korban kemudian dibawa ke ruang pemulasaraan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang sebelum diserahkan kepada keluarga. Agung Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Sebuah minibus yang mengangkut pemudik Natal dan Tahun Baru terjun ke sungai di Desa Matiroa di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. 1 penumpang hanyut terbawa derasnya arus sungai dan ditemukan tewas sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Petugas dibantu warga berupaya menggapai minibus yang terjun ke sungai di Desa Matiro Ade, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Video amatir ini direkam tatkala petugas evakuasi penumpang. Sebelumnya minibus yang memuat 8 penumpang itu melaju dari arah Makassar, Sulawesi Selatan menuju ke Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Sabtu dini hari. Di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil menabrak pembatas jembatan dan terjun ke sungai. 7 penumpang berhasil dievakuasi, namun 1 orang lainnya hanyut terbawa arus sungai yang deras. Tim SAR pun dikerahkan untuk melakukan pencarian korban yang diketahui bernama Mariam itu. Ini menabrak pembatas jembatan sehingga mobil tergelincir masuk ke sungai. Satu mobil itu 8 orang, 7 orang terselamatkan. Sementara 1 dinyatakan hilang. Sabtu sore pencarian tim SAR pun membuahkan hasil. Korban Mariam ditemukan usai terbawa arus sungai dalam keadaan meninggal dunia. Warga Jalan Tidung, Kabupaten Mamasa itu ditemukan sejauh 3 km dari lokasi awal hanyutnya.
Tim SAR gabungan melakukan evakuasi korban, satu orang lagi perempuan. Korban terseret ini dari lokasi titik kejadian ini sejauh kurang lebih 3 km. Bisa diangkat dari sungai, jenazah korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Lasindrang, Pindrang. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang, Sulawesi Selatan. Polisi tewas ditikam sesama polisi di Kampar Riau hingga pria bunuh orang yang menghina istrinya di Medan, Sumatera Utara menjadi sorotan publik dalam sepekan. Simak rangkumannya dalam Kasus Utama. Adu jotos berujung maut di Medan, Sumatera Utara mengawali kasus utama pekan ini. Korban tewas usai dilempar batu bata oleh pelaku yang berdalih kesal istrinya dihina sebagai wanita panggilan. Upaya tersangka membela sang istri harus ditebus di balik jeruji besi karena menghilangkan nyawa seseorang. Pria berusia 29 tahun itu terancam hukuman 7 tahun penjara. Dengan meringkus pria 27 tahun ini, aparat Polres Tangerang Selatan menguak tabir temuan jasad seorang wanita dalam kamar indekos di wilayah Jalan Aztek Lengkong. Korban yang tak lain atasannya di tempat kerja dicekik dan dibekap hingga tewas. Kejadian berawal saat pelaku menemui wanita itu untuk meminjam uang sebesar Rp250.000 namun ditolak. Aibtu Ruslan, seorang polisi di Kabupaten Kampar Riau tewas usai jadi korban penikaman seniornya di Badan Unit Provos Sekolah Polisi Negara. Pembunuhan tersebut diduga dipicu sakit hati karena pelaku ditegur korban saat tidak mengikuti sebuah apel. Usai melakukan pengejaran terhadap tersangka, oknum anggota Provos akhirnya menyerahkan diri. Kini ia pun mendekam di balik jeruji besi. Pemukulan ke anak ya. Kasus pria diduga aniaya istri dan anaknya di Jakarta turut mengundang reaksi publik. Perbuatan lelaki berinisial RIS tersebut disinyalir bukan yang pertama kalinya. Berbekal bukti rekaman video, sang istri mengunggahnya ke media sosial dan melaporkannya ke polisi. Belakangan terungkap mantan istri pria berusia 53 tahun itu turut melaporkan tindakan KDRT yang pernah dialaminya. Dalam waktu dekat, polisi akan memintai keterangan terduga pelaku. Lain lagi di Tasikmalaya, seorang pria 39 tahun ditangkap lantaran nekat memotong alat kelamin anak laki-lakinya. Kejadian bermula saat bocah 5 tahun itu tengah tertidur. Korban yang mengalami perdarahan hebat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Selain menangkap tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk benda tajam silet yang diduga digunakannya. Petugas juga akan memeriksakan kondisi kesehatan jiwanya. Sebuah peternakan ayam di kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Minggu dini hari tadi ludes terbakar. Fokus Pagi segera kembali dengan rekan saya Jamie Darusman sesaat lagi. Anda kembali di Fokus Pagi. Pemirsa, sebuah peternakan ayam di kawasan Petukangan Utara, Jakarta, ludes terbakar. Dugaan sementara api berasal dari korsleting. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bangunan peternakan ayam yang terbuat dari bahan semi permanen di kawasan Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjuang menjinakkan si jago merah. Berselang 1 jam, petugas yang menerjunkan 16 unit mobil damkar berhasil menanggulangi api. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu bangunan di tempat kejadian. Kita beralih ke informasi lain, penumpang membludak pada puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru di sejumlah terminal bus di ibu kota, di antaranya di Terminal Terpadu Pulau Gebang dan Lebak Bulus, Jakarta. Jumlah penumpang melonjak hingga 100%. Gelombang penumpang arus mudik terus berdatangan ke Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Sambil membawa barang bawaan, mereka sedianya mengisi libur Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya. Jumlah penumpang melonjak lebih dari 100%. Bahkan setiap hari hingga puncak mudik, penumpang mencapai kisaran 1.700 hingga 2.500 orang.
Dengan 442 armada bus, para penumpang diberangkatkan dari terminal ini. Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan juga ramai dengan calon penumpang mudik. Mereka memanfaatkan hari libur Natal dan Tahun Baru untuk berkunjung dan berkumpul bersama keluarga di daerah asal. Guna menghindari kemacetan akibat lonjakan kendaraan yang keluar dari ibu kota, warga memilih berangkat lebih pagi. Bus menjadi pilihan warga karena dianggap lebih praktis dan ekonomis. Sementara itu, puluhan bus menuju kawasan Puncak Sabtu siang terjaring razia petugas gabungan. Puluhan penumpang terpaksa turun di rest area Ciawi menuju Puncak karena bus mereka terjaring razia. Razia gabungan Sabtu siang berlangsung di kilometer 45 rest area Ciawi, Bogor. Petugas gabungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Satlantas Polres Bogor, serta Kementerian Perhubungan Darat memeriksa puluhan bus yang menuju kawasan wisata Puncak ini. Kelayakan armada hingga surat-surat kendaraan menjadi sasaran pemeriksaan. Bahkan sopir bus harus menjalani vaksin booster. Melakukan operasi, tapi bukan operasi penilangan ya, tapi benar-benar operasi run check untuk memastikan kelaikan operasional, laik jalan kendaraan atau bis pariwisata tersebut ya. Nah, jadi tujuan kami adalah jelas. Jadi tujuan kami adalah untuk memastikan masyarakat menggunakan bis yang laik jalan. Sekitar puluhan kendaraan yang bermasalah dan tidak melengkapi surat-surat dan kelayakannya terpaksa dipulangkan ke pool bis asal. Akibatnya puluhan penumpang terpaksa dipindahkan dengan kendaraan lain yang lebih layak. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, di info pasar ini pemirsa, meski ada upaya pemerintah untuk menekan kenaikan harga dalam perayaan Natal dan Tahun Baru, nampaknya hingga kini belum juga ada tanda penurunan dari harga kebutuhan pokok. Di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta misalnya, harga daging sapi terus naik. Begitu juga dengan harga cabai yang mengalami lonjakan drastis. Meski sempat beberapa saat stabil harga cabai, namun saat perayaan Natal dan jelang Tahun Baru harganya kembali merangkak naik. Di Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah dari sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp60.000 dari sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000. Tidak hanya itu, harga sayur mayur juga mengalami kenaikan seperti kentang yang dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram. Tomat Rp18.000, bawang merah Rp40.000 per kilogram, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Manado biasa kalau menjelang kayak gini naik, maunya biasa aja netral. Soalnya kan pada tahun baru pada mudik semua, kalau pada mahal jadi mikir belanjanya. Selain cabai dan sayur mayur, kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi, di mana pedagang kini menjual dengan harga Rp150.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp130.000 per kilogram. Kenaikan harga tak hanya dirasakan konsumen, namun juga oleh pedagang lantaran menurunnya para pembeli. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Dan pemirsa, dalam rangka memastikan keamanan rangkaian ibadah Natal, polisi gencarkan pemeriksaan di sejumlah gereja. Bahkan di Yogyakarta, petugas menggunakan robot untuk mendeteksi sejumlah benda yang mencurigakan. Aparat kepolisian memperketat pengamanan untuk mencegah teror dalam rangkaian ibadah Natal. Bahkan di kota Yogyakarta, petugas mengerahkan robot untuk mendeteksi benda-benda yang mencurigakan. Menciptakan rasa aman dan nyaman bagi umat Nasrani untuk melakukan ibadah. Pak, untuk sterilisasinya apa aja Pak tadi yang dilakukan? Adalah pengecekan dengan menggunakan robot dan metal detektor untuk mendeteksi adanya bahan-bahan peledak dan bahan-bahan kimia. Begitupun dengan di Gereja Katedral Hati Kudus di Jalan Polisi Istimewa, Surabaya. Tim Gegana Penjinak Bom Brimob Polda Jawa Timur bersama tim K9
menyasar semua sudut gereja untuk memastikan keamanannya. Untuk antisipasi orang tak dikenal, tadi malam kita sudah simulasikan. Ini nanti dari pihak koordinator gereja kemarin sudah memberikan undangan sekaligus pembagian sektor. Jadi sektor-sektor tersebut sudah teridentifikasi jamaah-jamaah yang akan datang. Di Solo, Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengunjungi sejumlah gereja di kota tersebut untuk memastikan kesiapan dan pengamanan gereja selama pelaksanaan ibadah Natal. Tentu sebagai Gubernur Jawa Tengah saya menyampaikan selamat Natal, selamat Tahun Baru. Mudah-mudahan Natal ini membawa kebahagiaan dan makin menguatkan karena kita berada dalam kondisi yang belum baik-baik saja. Sementara Gereja Santo Yosef Matraman, Jakarta mendapat pengamanan ketat aparat kepolisian. Petugas menyisir satu persatu bangku dan setiap sudut ruangan gereja, termasuk barang bawaan jemaat untuk memastikan keamanannya. Tim Liputan melaporkan. Baik, untuk mengetahui bagaimana persiapan dari ibadah misa di Katedral Jakarta, sudah ada rekan kita, Cira Caniago, yang akan melaporkan situasi terkini. Silakan, Cira. Langsung di Gereja Katedral Jakarta Pusat pada Minggu 25 Desember ini nanti pihak dari Gereja Katedral ini akan mengadakan ibadah misa selama 3 waktu, yakni pada pukul 8:30 pagi, lalu pada pukul 11 siang hingga pukul 5 sore. Yang dimana dari ketiga sesi ibadah misa ini akan berlangsung secara luring maupun daring, dan nantinya para jemaat yang akan hadir melalui ibadah secara luring atau langsung di Gereja Katedral ini hanya bisa masuk melalui pintu 2. Hal ini memudahkan bagi tim keamanan untuk memantau para jemaat yang akan hadir pada ibadah misa pada hari ini. Tentunya ibadah misa yang akan berlangsung di Gereja Katedral ini akan diamankan, dikerahkan oleh pasukan gabungan dari TNI, Polri hingga Satpol PP di sekitaran kawasan Gereja Katedral. Dan bagi jemaat yang akan melaksanakan ibadah secara luring dan berencana akan membawa kendaraan pribadi, diharapkan untuk memarkirkan kendaraannya di 3 tempat, yakni di basement Masjid Istiqlal, lalu di lahan parkir dari kantor pos, maupun di parkiran lahan parkir dari TNI Angkatan Darat. Nah, bagi jemaat yang akan hadir melalui Gereja Katedral ini diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, mengingat saat ini kapasitas sudah kembali 100% di Gereja Katedral. Dari Jakarta, Cira Caniago, Walyadi melaporkan. Baik, Cira Caniago melaporkan dari Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan bisa kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara. Di antaranya dari pekan ke-17 BRI Liga 1, di mana Persib Bandung masih lanjutkan laju tanpa kekalahan setelah diimbangi Persikabo. Fokus Pagi segera kembali. Saya kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman dan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, seiring libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah daerah wisata disergap kemacetan. Nah, selain di Puncak Bogor, Jawa Barat, kemacetan juga terjadi di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dan inilah kepadatan arus kendaraan yang terjadi di akses masuk Jalan Malioboro, Kota Jogja pada malam Natal. Kepadatan arus lalu lintas terjadi sejak sore hingga menjelang tengah malam. Kendaraan milik wisatawan padati wilayah yang menjadi ikonnya kota Jogja ini. Meski macet, polisi tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas. Sabtu malam, kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat juga terus dilanda kemacetan. Selain karena akhir pekan, musim libur sekolah kian menambah kemacetan panjang, mulai dari pintu keluar Tol Ciawi hingga Simpang Gadok. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, kita terhubung dengan reporter Ramaditya Domas di sana. Silakan, Rama.
Ya, selamat pagi Jamie dan juga Sheila. Dari pantauan kami saat ini, kondisi di kawasan Puncak Bogor sudah mulai lengang. Kepadatan terakhir terjadi pada malam tadi dan hari ini atau saat ini kami pantau untuk arah ke puncak ini sudah mulai lengang dan tidak begitu ramai jika dibandingkan kemarin. Namun yang perlu Anda perhatikan bagi Anda yang hendak berlibur ke puncak bahwa hari ini masih diterapkan ganjil genap. Artinya bagi kendaraan yang berplat genap saat ini tidak bisa masuk ke kawasan puncak dan ganjil genap akan berakhir pada malam nanti atau dini hari nanti. Dan memang peraturan atau kebijakan ganjil genap ini nyatanya berhasil mengurai kepadatan di puncak. Artinya setidaknya sekitar 2.000-an kendaraan roda 4 dari arah Jakarta berhasil diputarbalikan kembali ke arah Jakarta karena mereka tidak sesuai dengan aturan ganjil genap. Di sisi lain, pada hari ini pula, maksud kami untuk kawasan arah puncak menuju ke arah Jakarta akan diberlakukan one way karena memang mengingat esok adalah hari Senin, mereka yang berlibur sebagian tentu akan kembali beraktivitas. Artinya nanti siang kemungkinan akan diberlakukan one way dari arah puncak menuju ke arah Jakarta untuk mengurai kepadatan dari bagi mereka yang hendak pulang menuju ke arah Jakarta khususnya karena memang dari data kepolisian bahwa untuk libur Natal kali ini didominasi oleh plat B dan bagi Anda yang hendak berlibur, Anda perlu memperhatikan bagaimana kondisi mobil dan juga kesehatan Anda. Jenny dan juga Sheila, kembali ke Anda di studio. Ya, Ramaditya Daumas melaporkan dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Dalam informasi lainnya dari pekan ke-17 BRI Liga 1, Persib Bandung masih melanjutkan laju tanpa kekalahan setelah diimbangi Persikabo 1973. Ya, di laga lain Persebaya Surabaya menyudahi rangkaian hasil negatif usai menekuk Dewa United dengan skor 2-1. Persib Bandung mengincar 3 angka saat menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Manahan Solo di pekan ke-17 BRI Liga 1 Sabtu petang. Namun misi Persib dihadapkan dengan kegigihan skuad Persikabo yang ingin menyudahi rangkaian 5 laga tanpa kemenangan. Imbang tanpa gol di babak pertama, Laskar Pajajaran memecahkan kebuntuan melalui gol Gustavo Tokantins pada menit ke-62. Tersentak gol dari Persikabo, Maung Bandung mengencarkan serangan. Gol yang dinanti akhirnya tercipta di menit ke-6 masa tambahan waktu lewat gol Daisuke Sato. Di laga lain, Persebaya Surabaya menyudahi rangkaian 4 laga tanpa kemenangan dengan mengalahkan Dewa United di Stadion Manahan Sabtu sore. Tim Bajul Ijo menang 2-1. Gol pertama Persebaya dicetak oleh Sho Yamamoto usai memaksimalkan umpan Silvio Junior di menit ke-6. Denny Agus menambah keunggulan The Green Force pada menit ke-23. Adapun Dewa United cuma bisa membalas lewat gol Lucas Ramos di menit ke-39. Ya, menyambut perayaan Natal, YPP SCTV Indosiar dan MTech Group kembali menyalurkan bantuan ratusan paket sembako dan masker. Ya, ratusan paket sembako tersebut diberikan kepada gereja dan warga yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Paket sembako dan 150 masker diserahkan tim Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dan MTech Group kepada Gereja Katolik Santo Bartolomeus di wilayah Galaksi Kota Bekasi, Jawa Barat. Paket sembako yang berisi antara lain beras, minyak goreng, dan sarden ini langsung disalurkan kepada jemaat gereja dan puluhan warga sekitar sebagai wujud persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Paroki Gereja Katolik Santo Bartolomeus, Romo Leonardus Peter berterima kasih atas program berbagi kasih Natal ini. Terima kasih kepada YPP, SCTV, Indosiar, dan MTech Group yang sudah melaksanakan program berbagi kasih Natal tahun 2022 untuk kami semua, beberapa umat yang masuk kategori sejahtera, bukan saja orang Katolik, tetapi orang Kristen, tetapi juga warga sekitar. Tidak hanya itu, YPP bersama Seksi Sosial Gereja juga menyalurkan langsung kepada puluhan lansia warga Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Dalam kesempatan yang sama, tim juga mengunjungi keluarga Andrea Suhardi di daerah Jati Asih, Kota Bekasi, yang mempunyai anak tunaganda bernama Maria Rias Widyastuti. Dalam rangka perayaan Natal tahun ini, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Indosiar, dan SCTV bersama MTech Group sudah menyalurkan lebih dari 1.200 paket sembako dan masker ke sejumlah gereja dan komunitas keagamaan se-Jabodetabek. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat.
Ya, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Besti Kartun. Dan mewakili tim redaksi dan juga kerabat kerja yang bertugas, saya Jimmy Darusman serta Sheila Balado. Iya. Pamit undur diri, selamat pagi dan selamat hari Natal.